Pembalasan istri dikhianati. Bab 74. Sebenarnya Devan bukan tipe lelaki yang memasang banyak wanita, dia fokus satu wanita tapi dalam jangka sebentar paling lama 1 bulan dan berganti dengan wanita baru. Devan berjalan mendekati Anissa dan meraih koper besar itu. "Hei! Jangan, saya bisa sendiri," ucap Anissa menolak tapi Devan tetap memaksa. "Kamu perempuan, sudah seharusnya kamu diistimewakan, jadi biar aku saja yang bawa," jawab Devan tersenyum kecil. Ardian mengepalkan tangannya melihat tingkah Devan yang sok akrab pada Nisa. "Ayo!" ajak Devan menggenggam tangan Nisa dengan satu tangannya dan satu lagi memegang koper Nisa lalu berjalan melewati Ardian. Devan berpikir setidaknya dia tidak kesepian selama di Bali, ada Anissa perempuan cantik yang bisa dia goda, terserah pada Ardian toh dia juga tidak menyukai Anissa, pikir Devan. Anissa berjalan santai di depan Ardian, bukan bermaksud untuk membuat Ardian cemburu karena Ardian sendiri tak merespon dirinya, jadi tak masalah jika dia dan Devan sedikit bersenang-senang sambil bekerja. "Devan," panggil Ardian membuat Devan dan Nisa berhenti berjalan. Nisa pikir Ardian akan melarang Devan menggenggam tangannya. "Kenapa?" tanya Devan. "Kopermu. Jangan menyelamatkan barang orang dan meninggalkan barangmu," ingat Ardian membuat Devan memukul keningnya sendiri karena lupa. "Aku titip padamu," pekik Devan lalu berjalan cepat mengajak Anissa membuat Ardian mengeram kesal pada sepupunya ini. "Bisa-bisanya kau membawa calon istriku dan memintaku membawa kopermu," oceh Ardian sambil menarik koper Devan. Untung saja Devan tak membawa koper besar sehingga Ardian tak begitu kesulitan membawanya. Saat masuk ke dalam pesawat Ardian ingin duduk tapi dicegah oleh Devan. "Bro, tukarkan tiket," ujar Devan menarik tiket Ardian dan langsung duduk di sebelah Anissa. "Aku duduk di sebelahmu ya, kasihan nanti kamu tidak ada yang jaga saat tertidur," alasan Devan. "Tapi aku..." Ardian tidak masalah, dia mengerti. "Iya kan bro, lagi pula kalian tidak ada hubungan apa-apa kan?" tanya Devan dan diangguki Ardian cepat, dia terlalu gengsi meminta Devan untuk pindah ke kursinya. Ardian berjalan pelan menahan kesal dan duduk di kursi yang seharusnya Devan duduki, meskipun bersebelahan mereka dipisahkan oleh jarak. Ardian mencoba duduk dengan tenang di kursinya dan sesekali melirik ke arah Devan yang sedang bercanda dengan Anissa. "Andai saja dulu kau tidak pindah ke kantor Papi Rendra, pasti aku akan betah bekerja di kantor ayah karena tiap hari bisa melihatmu." "Gombal," cebik Anissa, "siapa yang tidak tahu sepak terjang seorang Devano?" "Benar. Kamu kenapa betah bekerja di kantor si beruang kutub itu?" bisik Devan. Anissa tertawa kecil sambil melirik ke arah Ardian yang sedang membaca majalah. "Aku bekerja dengan Pak Rendra, bukan dia." "Sama saja, Papi Rendra juga dingin. Kamu harus tahu satu hal, ayah dan anak itu sama-sama dingin. Jika kamu masuk di keluarganya kamu akan menjadi beku," ucap Devan terkekeh kecil membuat Anissa menggelengkan kepalanya melihat tingkah Devan. "Pak Rendra baik. Lebih baik aku, kamu belum mengenalku, aku akan berikan apapun yang kamu inginkan asalkan tidur bersamamu. Aku bukan perempuan yang menghalalkan segala cara," potong Anissa cepat. "Tidak. Aku tidak mengatakan begitu, tapi jika kamu memaksa aku tidak akan menolak," jawab Devan membuat Anissa semakin pusing dengan ocehan anak dari mantan bosnya ini. "Setelah pulang dari Bali kamu pindah saja lagi ke kantor ayahku, aku akan berikan fasilitas mewah," ajak Devan.
Bisa aku pikirkan, jawab Nisa cepat. Dia tak ingin meladeni ocehan tak bermutu dari Devan. Baiklah, aku tunggu kabar baiknya. Biarkan aku istirahat sejenak, pinta Nisa dan diangguki Devan sambil menepuk pundaknya meminta Anissa bersandar di sana dan hal itu diperhatikan oleh Ardian dari kursi sebelah. Tidak perlu. Aku tidak terbiasa bersandar pada orang asing, jawab Nisa membuat Ardian tersenyum kecil. Oke, silahkan istirahat, ujar Devan mengalah. Nisa menghempaskan tubuhnya di atas ranjang empuk Hotel Bintang 5 yang akan menemaninya beberapa hari ini. Hari yang melelahkan untuk Nisa karena dari tadi memperhatikan wajah jutek Ardian dan kebawelan Devan. Kenapa dia seperti tidak suka pada Devan, gumam Nisa pelan. Apa dia cemburu? Tidak. Tidak mungkin seorang Ardian bisa cemburu, siapa aku? Hanya karyawan biasa, Nisa. Nisa jangan terlalu berharap, oceh Nisa pada dirinya sendiri. Nisa tidak bisa memungkiri pesona Ardian. Dingin tapi berwibawa membuat siapa saja akan tertarik pada pewaris tunggal tersebut. Tampan tapi dingin, andai saja kamu sedikit lebih agresif pasti aku akan. Huff. Jangan gila Nis, dia anak bosmu, meskipun Ibu Nur menyukaimu belum tentu Ardian mau menerimamu, lanjut Nisa bermonolog sendiri. Bisa-bisanya dia tertawa riang di samping Devan tanpa memikirkan perasaanku. Dia pikir dia siapa? Princess Cinderella atau malah dia berpikir dia seorang putri raja yang dikejar oleh semua pria. Jelas-jelas Devan itu penjahat wanita, oceh Ardian kesal. Huff. Jika ingin bersama Devan kenapa mau pergi bersamaku, lanjutnya. Aku harus pastikan kalau tanda tangan kontrak ini selesai segera. Jika dia masih ingin bersenang-senang dengan Devan silahkan, aku tidak ingin ambil pusing. Tok-tok. Ketukan pintu membuyarkan ocehan Ardian. Siapa? Tanya Ardian sambil membuka pintu kamar. Koper gue mana? Tanya Devan langsung masuk ke dalam kamar Ardian. Rupanya resepsionis membawa koper Devan ke kamar Ardian karena tadinya Ardian yang membawanya. Tuh di pojokan, tunjuk Ardian dengan bibirnya. Kelihatannya kesal bener bro. Cemburu. Cih. Cemburu? Nggak mungkin ya, elak Ardian cepat. Kalau cemburu bilang bos, nanti malah meledak lu, goda Devan. Hei. Masih banyak perempuan lain, cantik bukan hanya dia, apalagi gue tampan, nggak perlu takut. Devan menarik kopernya dan sedikit mencibir, dia ingin melihat seberapa tahan sepupunya ini melihatnya dan Anissa. Devan tahu kalau Ardian itu gengsian. Una mau sama Tante Kiara, pekik Luna menangis. Kemarin Kiara sengaja menyempatkan diri untuk menjemput Luna ke sekolah karena bocah 5 tahun ini bercerita kalau dirinya ingin sekali dijemput dengan mama agar teman-temannya tahu dia juga memiliki mama. Tapi Tante Kiara tidak bisa sayang, Tante Kiara sedang ada urusan penting hari ini, ujar Andre membujuk anak semata wayangnya ini. Kiara saat ini tengah menemani Oma Meli menunggu Bagas di rumah sakit karena Rendra masih di kantor dan Nur sedang ada acara, jadi mau tidak mau Kiara yang izin menggantikan Momi dan papinya. Una nggak mau pa, Una maunya Tante Kiara, tegas Luna. Andre menghela nafas panjang, tak ada lagi cara membujuk Luna karena dia keke ingin dijemput oleh Kiara. Mana mamanya, masa cuma dijemput sehari ujar teman Luna polos, karena selama ini Luna tidak pernah dijemput oleh perempuan kecuali pengasuhnya, jadi saat Kiara menjemput semua teman Luna merasa heran apalagi Luna terlihat begitu dekat dengan Kiara. Halo, Ki. Maaf mengganggumu,
Aku cuma mau bilang Una tidak mau pulang kalau bukan kamu yang menjemputnya, ujar Andre pelan. Sebenarnya dia sedikit malu mengungkapkannya tapi mau bagaimana lagi anaknya tidak mau pulang. Berikan ponselnya pada Una Pak, ujar Kiara. Halo, Tante di mana? Kemarin Tante sudah janji bukan akan menjemput Una, kenapa malah ingkar? Cerocos Una. Sayang. Tante sedang ada urusan penting, tapi nanti malam Tante janji akan menemani Una. Sekarang Una pulang dulu ya sama Papa, bujuk Kiara dari seberang sana. Janji. Janji, pulang dulu ya sayang. Una anak pintar kan, Tante sayang Una. Una juga sayang Tante, jawab Luna mulai tersenyum dan memberikan ponselnya pada Andre. Ayo Pak kita pulang, ajak Luna membuat Andre kebingungan, kenapa tiba-tiba anaknya menjadi jinak begini, apalagi dengan sekretarisnya Kiara, tidak mungkin dia dan Kiara bersama karena status mereka jelas berbeda, Kiara lajang sedangkan dia duda dengan satu anak, apa mungkin Kiara mau dengannya pikir Andre. Setidaknya memperhatikan poin keuntungannya dan proyek ini tidak begitu lama memakan waktu jadi keuntungannya lebih besar, jelas Anissa setelah mempresentasikan proposalnya. Saya cukup menyukainya tapi saya harus pelajari terlebih dahulu, dan besok akan saya berikan keputusannya, untuk hari ini sekian dulu karena saya masih ada meeting di tempat lain. Apa tidak bisa dipercepat Mar? Tanya Ardian membuat Devan dan Anissa menatap lelaki dengan aura dingin ini. Maaf semua ada prosedurnya, besok akan saya berikan keputusannya. Ardian menghela nafas panjang saat melihat kepergian sang klien, padahal dia ingin besok segera pulang agar tak melihat Devan mengganggu Anissa lagi. Kenapa buru-buru bro? Kita belum menikmati indahnya Pulau Bali, malam ini ada party di pantai banyak bule dan pengunjung lokal lainnya, kita bersenang-senang di sana, ajak Devan tersenyum manis. Ayo makan siang, aku sudah lapar, ajak Devan menarik tangan Ardian dan Nisa serentak. Nis, tadi kamu keren, puji Devan membuat Ardian lagi-lagi kesal. Biasa saja. Saat bersama Pak Rendra saya juga seperti itu, poin penting dalam meeting untuk mempengaruhi klien agar yakin dengan kinerja kita dan memilih perusahaan untuk bekerja sama, jawab Nisa santai. Tapi jujur kamu cerdas Nis, benar kata ayah, kamu bisa dijadikan guru, puji Devan lagi. Kamu kira sedang sekolah, sahut Ardian. Bagaimana jika kamu mengajari Nis? Aku yakin perusahaan ayah akan berkembang pesat. Tidak. Nisa tidak buka kursus privat, potong Ardian membuat Devan mencebik. Lelaki yang mendapatkanmu pasti lelaki yang beruntung Nis, cantik. Pintar. Yang jelas bukan kamu, ketus Ardian membuat Devan lagi-lagi mencibir sepupunya ini. Jika Nisa mau tidak masalah, sahut Devan cepat. Nis, makan yang banyak agar nanti malam kuat, kita akan menonton party bisa saja pulangnya pagi, canda Devan. Tidak. Tidak. Kamu saja sendiri yang pulang pagi, perempuan tidak baik keluyuran sampai pagi, ucap Ardian. Bro. Ini Bali bro, kota besar. Waria saja pulang pagi, apalagi kita yang jelas-jelas normal. Lu aja jadi waria jangan bawa-bawa Nisa, kesal Ardian lagi. Kok lu yang sewot, Nisa aja nggak nolak, iya kan Nis? Tanya Devan membuat Anissa serba salah karena Ardian juga ikut menajamkan matanya padanya. Nggak ada party, Nisa pergi sama gue malam ini, tegas Ardian. Enggak. Lu mulai nggak asik bro. Nisa sama gue, tolak Devan. Sudah jangan bertengkar,
biar adil kita pergi bertiga, usul Anissa tapi Ardian berdiri lalu segera pergi. Ardian berharap Nisa mengejarnya tapi Nisa sama sekali tak bergeming dari tempat duduknya. Apa kamu terlalu berharap pergi bersama Devan, batin Ardian. Kamu si Van, jadinya Ardian marahkan, tunjuk Nisa. Kok malah aku Nis, bukannya dia yang nggak boleh pergi party. Kalau nggak boleh ya nggak usah pergi Van. Nis, kapan lagi lihat party di Bali? Pasti kamu juga nggak pernah lihat kan kalau sama Papi Rendra, soalnya beliau orangnya kuno. Nis, nikmati hidupmu selagi kamu bernyawa. Palingan kamu mau lihat cewek-cewek bule pakai bra, ketus Nisa lalu segera pergi. Devan bingung sendiri karena dia ditinggalkan oleh Nisa dan Ardian, harus kemana dia siang ini melepaskan penat, sepertinya duduk di pantai melihat pemandangan bule lebih asik pikir Devan sambil senyum-senyum sendiri. Nisa masuk ke dalam kamarnya, sebenarnya Nisa mau menghalangi Ardian untuk pergi tapi dia tak memiliki kekuasaan atas Ardian. Bagaimana jika lelaki dingin itu malah marah padanya, sama saja membuat perkara menurut Nisa. Huff. Kenapa susah sekali menarik hatimu Ar, gumam Nisa sambil mengacak rambutnya pelan. Malam ini Anissa hanya mengenakan celana panjang dan kaos oblong, gaya santai yang diperlihatkannya malam ini karena memang Anissa tak berniat pergi ke party yang dikatakan Devan tadi. Ting tong. Bel berbunyi membuat Anissa harus berdiri, dia tahu kalau itu Devan yang akan mengajaknya pergi. Anissa berjalan pelan, dia malas-malasan membuka pintu karena memang tak berniat ikut. Kamu, ujar Nisa sedikit terkejut karena bukan Devan tapi Ardian. Apa benar lelaki ini akan mengajaknya pergi seperti yang dikatakannya siang tadi? Ya. Apa kamu berharap Devan yang akan datang untuk menjemputmu? Tanya Ardian. Aku sedang tidak ingin berdebat Ar, jika hanya ingin membuat keributan tidak usah datang ke kamarku.